Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafiqah Fitri dengan NIM 220033 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal lebih dalam apa itu BIM dan Revit. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Autodesk Revit. Nah, Autodesk Revit ini itu adalah sebuah perangkat lunak Building Informasi Modeling atau BIM yang dirancang khusus untuk membantu para profesional di bidang arsitektur, teknik sipil, dan desain interior dan konstruksi dalam merancang, merencanakan, serta mengelola proyek bangunan secara efisien. Nah, dibanding dengan software CAD lainnya atau yang tradisional, Revit ini menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan memungkinkan pengguna untuk membuat model 3 dimensi yang dilengkapi dengan informasi detail tentang setiap elemen dari bangunannya. Dengan Revit, pengguna dapat membuat desain bangunan yang akurat mulai dari struktur, sistem mekanikal, elektrikal, atau MEP, hingga elemen estetika seperti furnitur dan material. Nah, salah satu keunggulan utama dari Revit ini itu kemampuannya untuk mengotomatisasi proses pembuatan gambar teknis, jadwal, dan dokumentasi proyek sehingga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Revit ini juga mendukung kolaborasi tim secara real time, memungkinkan berbagai disiplin ilmu untuk bekerja dalam satu model yang terkoordinasi. Nah, hal ini memudahkan komunikasi antara tim dan memastikan konsistensi informasi di seluruh tahap proyek, mulai dari desain awal hingga konstruksi dan pemeliharaan. Nah, dengan fitur-fitur canggih dari Revit ini, uh, Autodesk Revit ini telah menjadi alat yang sangat penting bagi para profesional di industri konstruksi dan desain yang ingin menghasilkan proyek berkualitas tinggi dengan efisiensi waktu dan biaya. Nah, uh, setelah menjelaskan dengan apa itu Autodesk Revit ini, kita akan mulai ke materi tentang Revit ini. Nah, sebelumnya saya di sini akan membuka terlebih dahulu aplikasi dari Revit. Di sini saya menggunakan Revit yang 2021. Teman-teman semua bisa menggunakan Revit manapun yang memungkinkan untuk diinstal di laptop kalian masing-masing. Nah, di sini di dalam Revit Autodesk Revit ini itu ada macam-macam kayak elemennya itu. Yang pertama itu ada di model. Model itu ada open dan new. Terus di families juga ada open dan new. Nah, kalau di model itu lebih ke dari si struktur sama si arsitektur dan MEP segala macam dan potongannya itu terlihat jelas. Jadi kita tuh bisa lebih apa ya? Lebih gampang untuk membuatnya. Kalau di families ini kita kayak hanya untuk kalau untuk family ini tuh lebih kayak kayak model-modelnya seperti furnitur kayak kita membuat jendela, terus pintu, meja dan lain-lain. Dan kalau untuk model itu lebih ke kayak strukturnya, arsitekturnya begitu. Eh, nah, tadi kita balik lagi ke materi yang pertama itu ada tampilan awal. Tadi yang saya jelaskan, yang pertama itu ada model dan families dan resin. Resin ini tuh kayak yang di sini ya. Sini tuh kayak model dan families dari Revit itu sendiri. Selanjutnya kita ke new project. Nah, yang pertama itu kita di new project itu ada arsitektur template, struktural template, mekanikal dan konstruksi.
Kita tuh bisa milih salah satu dari ini semua yang mau kita gambar. Misal kita mau gambar arsitektur, jadi kita menggunakan si template si filenya itu arsitektur. Terus kalau kita mau mau gambar struktural, kita menggunakan struktural template. Terus kalau kita mau menggambar mekanikal atau konstruksi, kita bisa menggunakan template dari konstruksi dan mekanikal. Nah, selanjutnya kita coba dulu ke model, yaitu yang ke new. Di sini saya udah ngebuat kayak mekanikal, plumbing, electrical, dan arsitektural, konstruksi dan lain-lain. Nah, di sini kita coba buat ke arsitektural. Setelah kita buka, tampilan dari new itu tuh kayak gini ya, teman-teman semua. Di sini tuh ada kayak wall, door, window, komponen, kolom, roof, ceiling, dan lain-lain. Terus kayak kalau kita mau tampilan ke level satu juga di sini ada level satunya. Terus di sini tuh ada properties dari apa namanya? Dari architectural template ini gitu. Di sini tuh ada kayak kalau buat tampilan dari arsitektural itu kita bisa lihat kayak level satu, level 2, ceiling plans, elevation building, terus dan lain-lainnya tuh di sini kita bisa lihat, bisa kita buka masing-masing dari si propertiesnya ini. Eh, Selanjutnya itu kita masuk ke Revit User Interface. Nah, di Revit User Interface ini kita tuh bisa kayak apa ya namanya di sini tuh ada kayak menu, toolbar, ribbon, info center, eh pro- properties, terus project browser, view control bar, navigation bar, konteks menu, status bar. Nah, ini semua tuh ada di dalam Revit yang bakal kita pakai nantinya buat kita belajar Revit. Nah, di sini tuh ada kayak eh kalau project bar itu ada di sini teman-teman semua. Jadi kita bisa ngelihat kayak yang tadi saya bilang kayak kita bisa ngelihat kayak level satu, level 2, ceiling plans dan elevation dan lain-lain itu ada di project brochure gitu ya. Nah, di sini tuh kita bisa ngebuat kayak elemen-elemen gitu. Sebentar. Gini ya. Terus kita coba ke ini mana ya 3D. Nah, ini buat 3D-nya. Yang tadi kita gambar. Nah, di sini itu tuh kayak apa ya? eh jadi setelah kayak kita buat dari si 3D ini, si gambar yang kita buat, kita tuh bisa lihat 3D-nya juga. Jadi kayak mempermudah kita dalam membuat gambar di gambar konstruksi, RC atau RC dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Terus kalau buat project browser ini, sebelumnya kan saya taruh di sini kan, bisa juga ditaruh di sini atau diperluas lagi gitu, biar kayak teman-teman semua tuh mempermudah teman-teman buat kayak melihat si browser ini ya. Terus, nah lanjut. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada nih project browsernya di sini atau nggak ada otomatis, kalian bisa kayak dipencet, diklik ke kanan mouse kalian, terus kayak di sini ada browser dan project browser. Itu bisa nggak adain kayak gini, dihilangin ya. Terus bisa juga diadain kembali kayak gini gitu.
Eh, jadi buat kayak project browser atau pop-up menu ini tuh gampang banget. Kalian cuman eh, ngikutin yang ada di video saya ini bakal bisa itu ya teman-teman semua. Lanjut kita ke properties atau PP. Nah, di properties yang tadi saya bilang semua itu bisa terlihat di properties kayak gini. Di sini kan saya tadi baru gambar si dindingnya aja, terus nanti kalau kita gambar potongan atau coba kita gambar ya, itu tuh nanti bakal terlihat kayak gini teman-teman semua. Jadi kayak di sini kayak yang ada di materi ini, kalau kita gambar tampak atas, tampak samping, terus 3D juga, semua tuh bakal ada di dalam properties yang mempermudah kita untuk eh, mempermudah kita dalam menggambar dari si Revit ini gitu. Terus coba kalau kita lihat tuh ada potongannya itu. Nah, lanjut ke selanjutnya itu ada draw arsitektur. Nah, di draw arsitektur ini yang pertama kan ada grid dan level. Kita bisa lihat ke dalam Revit. Di dalam Revitnya itu juga bakal ada grid dan level kayak mana ya? Nah, ini tuh grid dan level. Kita bisa pakai nantinya kayak buat di gambar kita kalau memang dibutuhkan. Terus ada wall atau dinding. Nah, di dinding itu ada di sini kayak yang kita buat ini. Tuh, yang kita buat kayak bisa bikin kayak gini, sesuai apa yang kita butuhkan nantinya untuk digambar kita. Nah, kayak gini ya. Terus selanjutnya ada door dan window atau pintu dan jendela. Nah, pintu dan jendela ini ada di sini. Kita bisa buat gambar juga kayak sesuai keinginan kita aja, maunya di mana gitu. Kayak di sini gitu. Jendela juga seperti itu sama kalau buat si Autodesk Revit ini tuh kayak mempermudah kita dalam menggambar sesuatu gitu. Jadi kayak yang tadinya kita pakai cat yang tradisional gitu kayak AutoCAD atau dan lain-lain gitu. Kita bisa dipermudah dengan adanya Revit ini gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya itu ada ceiling atau plafon, roof, ini ceiling, roof, terus ada komponen dan lain-lain. Semua itu udah ada di dalam di sini yaitu yang tadi udah saya jelasin yang mana bagian sini itu termasuk ke dalam contextual tab atau temporary atau ribbon temporary atau tabs yang mana kita bisa cari semua kayak tools segala macam itu ada di atas ini yang mempermudah kita nantinya untuk gambar-gambar dan lain-lain ya. Lanjut, selanjutnya itu ada draw struktur sama draw struktur juga eh ada beam atau beam itu tuh kayak gini. Coba bentar. Ini di sini nggak kelihatan ya semua karena emang kita makinnya arsitektur jadi nggak akan kelihatan. Kelihatannya bakal ada di 3D yang sudah kita buat gitu. Kalau kita mau kelihatan ini, kita makainya yang tadi template yang sebelumnya itu kita makainya template yang struktur. Jadi kayak si struktur ini tuh bakal kelihatan nantinya kalau misalnya kita makainya yang sorry.
kita makainya yang struktur gitu. Terus ada floor, struktur rangka, dinding, geser, segala macam. Itu tuh bakal ada nantinya di sini. Nah, nah di sini. Di atas sini yang bakal kayak ini ada tulangan, terus ada buat gambar rantai, terus ini itu nanti di struktur bakal mempermudah kita buat gambar dari gambaran yang telah kita buat nantinya. Karena ini RC, jadi kita nggak bisa ngelihat di dalam si gambar yang udah kita buat ini. Lanjut ya teman-teman semua. eh di sini tuh ada draw MEP. Nah, di draw MEP itu ada ducting, pipa electrical kayak MEP itu masuknya ke dalam mechanical, electrical, dan plumbing. Gitu ya, teman-teman. Jadi, eh, kita tuh ada di sistem. Coba kita lihat ya. Nah, di dalam sistem itu ada kayak di pipa. Pipa itu masuknya ke plumbing, terus ada electrical, terus ada mana ya? Mechanical nih. Kayak apa sih namanya instalasi-instalasi yang bakal kita buat nantinya itu tuh bakal ada nanti di sini semua. Jadi ya ya dapat mempermudah kita dalam menggambar dan mempersingkat gambaran kita gitu. Selanjutnya ada folder Revit. Nah, folder Revit itu ada di file, terus new, terus ya kayak gini. Itu terus ini. Jadi kalau di dalam Revit itu tuh semua si cakupan kayak elektrikal, terus konstruksi, struktur dan lain-lain tuh udah masuk ke library dari si apa namanya si Revit ini yang udah kita install. Jadi kayak kalau misalnya kita mau nyari-nyari si misal di kita ternyata nggak ada elektrikal atau nggak ada mekanikal. Nah, kita bisa cari di si library yang udah kita buat gitu. Nah, ini tuh ada di sini. Lihat teman-teman semua. Tuh, lanjut eh, ke dalam nah libraries dan template. Nah, ini tuh yang tadi udah saya bilang. Lanjut, tadi kita sampai ke materi libraries, family, template. Nah, ini kan ada dua ya, ada metric dan imperial. Nah, di sini saya tuh gunainnya imperial. Nah, kita tuh bisa search di sini juga kayak si imperial dan lain-lainnya. Itu tuh di sini tuh. Jadi kayak ya si ada material dan ada juga apa namanya tadi imperial. Jadi kita bisa pilih aja si sistem yang bakal kita mau tuh apa nantinya gitu. Lanjut ke di family Revit juga sama kayak gitu ya. Ini ada penjelasan tentang Revit, terus segala macamnya. Lanjut ke folder Revit plugins atau add-in kayak gini paling kayak ya si Revit ini tuh udah yang tadi saya bilang kayak udah mencakup banyak
semuanya kayak si file-file yang bakal kita gunain nantinya bakal ada di situ. Jadi kita tinggal pilih aja maunya yang mana gitu ya. Terus juga ada visibility atau VV. Itu VV itu gini ya. Nah, di sini tuh ada kayak apa namanya? Kita ganti ke asik dulu. Di sini tuh ada kayak visibility yang bakal kita gambar nantinya, bakal kita apa namanya buat jadi kayak mempermudah kita dalam menggambar. Jadi misal kita udah gambar si kolom atau apanya udah tinggal kita cepet-cepet saja gitu paling sih. Shortcut juga kayak yang tadi tuh kayak visibility kan si shortcutnya VV. Terus nanti sini tuh misal kita mau landward bisa LW atau atau kayak center jadi SC segala macam itu di shortcut gitu. Terus selanjutnya ada tahapan awal menggambar Revit itu kayak yang tadi pertama tuh kita harus punya si link Revitnya dulu. Terus kayak nanti kita install, terus kita kita buka si Revitnya, kita setting dulu si view segala macamnya itu nanti, terus kita buat dari setelah itu kita buat grid dan levelnya, terus kita draw, kita kita mau gambar, misal kita mau gambar struktur, aksi atau segala macam itu nanti bisa kita pilih di sana. Terus ada sheet dan schedule RAB-nya. Nah, paling kayak gitu. Paling kalau buat sekarang diselesaikan dulu buat kayak si pengenalan BIM ini dari saya. eh Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.